itu ganteng banget. Iya, tapi lemot. Itu ganteng banget loh, suka sama kamu. Iya, tapi lemot. Ah, gak mau. Kenapa coba? Kenapa? Konsep gitu. Tapi ada laki-laki biasa-biasa aja, tapi pinter, dia bisa jatuh cinta. Ya, maka ada di antara ibu-ibu, ya, ibu di dia gelis pisan, suami nama biasa, we. Biasa banget lah gitu. Nah, ini landasan bahwa telah ditanamkan pada manusia itu indah dan cinta, indah cinta terhadap lawan jenis. Di sini disebut terhadap wanita, berarti wanita terhadap laki-laki. Dan ditanamkan pada kita ini kecintaan, keindahan anak-anak, Bu. Anak mah cek batur butut ge cek urang mah geulis. Otak suki, ya Allah anak mama yang cantik. Cek babaturna teh cantik naon butut gitu. Bu, mungkin enggak itu. Liwat, nah pamajikan lewat. Gitu. Mantak tuh dibaca, biarin Bu. Saya lagi cerita apa? Di antara keindahan yang dimiliki oleh seorang lelaki itu di antara keindahan yang menguntungkan seorang lelaki ketika dia punya istri yang soleh. Ciri istri solehah itu 3. Kalau menyenangkan, kalau menyuruh taat, kalau tidak ada bisa menjaga amanah. Cantik itu berkah, berarti Bu, satu saat ibu kudu merawat diri itu nawaitunya karena ingin cantik di depan suami. Benerin tuh niatnya. Ibu sok perawatan facial ya, laser. Ibu suka pakai krim malam ya. Apalagi Bu, krim pagi. Ibu rutin pakai sunscreen ya kan gitu. Bu, itu nawaitunya teh karena ciri wanita soleha enak dilihat gitu. Tapi kayak apapun kita, kalau dia sayang sama kita memang akan tetap terlihat indah gitu. Rumus yang tadi teh, paham Bu? Bisi gitu, ibu teh kieu, aku teh udah ka salonnya tapi asa teu ngaruh salon teh. Asa nah hanya teu ngaruh gitu. Nah, kalau suami yang soleh mah pulang dari mana? Dari salon. Bagus, merawat diri, eta teh ibadah. Nah, kalau suami Anda soleh mah gitu. Mama sabaraha perawatan 900.000 kayak digentosan ku papa. Nah, bersyukur kalau punya suami seperti itu. Ibu yang harus sabar teh kalau suami ngomong gini, "Mama di mana? Habis perawatan? Habis berapa? 700.000." Nah, hate ngaruh cek aya mah mendingan meuli beas 7 karung. Nah, kan celem. Bu, eta mah ibu nu kudu sabar. Biarin aja. Yang penting kan kabayang teh ngomongna teh mending meuli beas 7 karung. 700.000 mending beas 7 karung. Bu, jadi memang ibu punya suami teh kemungkinannya beda-beda. Ada suami yang saya suka bilang kepada para suami, sebenarnya kita teh kudu ngasih budget khusus perawatan pada istri. Jadi jangan ngasih 5 juta segala ke perawatan, ke senam, ke budak, ke bayaran, ke wah sing sarupane. Ya pasti istri akan menomorsatukan anak, keluarga. Maka perawatan akan menjadi nomor keberapa, mungkin nggak masuk hitungan gitu. Saya ayaku tomat jeung alpukat. Saya ayaku tomat jeung alpukat kan gitu. Mata begitu suami mau tidur teh geus disamaraan. Jadi ieu teh geus disamaraan Bu. Oh, di dia waluh segala macam. Jadi tiap mau mendekat geus disamaraan. Geus samar. Da salah-salaki atuh.
kudu nama dibiayai. Jadi saya suka bilang, yang namanya nafkah itu operasional keluarga. Tapi ada saat kita memberikan bentuk kasih sayang kepada istri agar dia punya me time. Ya, salah satunya adalah merawat diri, mengembangkan karir. Misalnya ibu ikut kursus ya. Ibu kan perlu juga ikut kursus ya. Kursus masak, kursus ya. Apa Bu? Dan nenek saya menyebutnya kursus. Anda apa? Kursus. Oh, no, kursus. Jadi ada saat itu me time kan? Mama di mana? Oh iya, mama ikut senam. Masuk. Membernya sabaraha? 400.000 sabulan ti ayah. Tuh, ikut senam, ya. Itu khusus perempuan mah nya tuh sanggar senam hajah layala. Oke, so kan gitu, ya. Mama di mana? Itu di apa? Estetik. Betul? Estetika. Mama di mana? Di estetika. Nah, perawatan. Oh, itu me time-nya. Jadi tidak ngambil dari uang itu karena ada. Saya tuh suka bilang Bu ke suami-suami ibu, tapi nggak tahu nurut, nggak tahu hente. Ya. Jadi saya teh kalau ceramah di depan bapak-bapak tuh suka mengatakan istri kita itu butuh apa ya, hiburan juga gitu loh. Maksudnya ada saat dia mungkin duduk sama teman-temannya, bukan berbuat maksiat Bu, mungkin pengajian, mungkin apa-apa, termasuk juga ya merawat dirinya, terus bersosialisasi, ya kan gitu. Terus ada saat dia bisa merawat diri. Paham? Ku saya teh geus dibere, tapi kalah ka ditabungkeun. Jadi anger we kitu pamajikan saya mah. Nah, berarti kan bukan salah suaminya. Jadi suaminya udah ngasih misalnya nih 5 juta, nu 1 juta mah eta mah keur mamahnya bisi ek senam, bisi ek perawatan, tak kudu aya gitu. Kata suaminya teh, udah paham, udah saya kasih, tapi kalah kaki nabung gitu. Jadi teu jelas sih wajahna teh paham. Teu naon atuh nu penting mah kalau kamu sayang akan tampak cantik gitu ya. Oke. Ibu ya. Nah. Kalau kita bicara cantik itu berkah, itu isyarat jadi wanita itu sesungguhnya sebuah keberkahan. Ini saya udah bicara rada melebar gitu loh. Kalau tadi mah khusus pada cantiknya. Nah, sekarang saya sudah melebar. Kalau dikatakan cantik itu berkah, cantik itu identik dengan siapa? Perempuan, dengan wanita, ya, gitu, ya enggak? Berarti cantik itu berkah mengandung makna jadi wanita itu sebuah keberkahan. Bisa diterima Bu logikanya? Jangan iya bari ngahulang. Jadi gini. Cantik itu berkah. Kalau cantik itu identik dengan apa? Wanita. Ya. Maka semua wanita itu cantik. Berarti cantik itu identik dengan wanita. Cantik itu berkah artinya semua wanita yang jadi wanita itu sebuah keberkahan. Jadi ibu-ibu jadi wanita itu bukan pilihan Anda kan? Itu keberkahan. Kenapa jadi wanita itu berkah? Pertama, hanya wanita yang menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Surat apa? Nggak ada surat. Coba buka surat Ar-Rijal. Ar-Rijal itu kan laki. Yang ada surat An-Nisa. Bahkan itu di surat keempat. Ya nggak sih? Nah, jadi cantik itu berkah itu mengandung makna bahwa jadi wanita itu sebuah berkah. Alasannya apa? Satu, wanita itu sebagai bentuk penghargaan menjadi nama surat Al-Quran. Ya. Yang kedua, kenapa jadi wanita itu berkah? Karena hanya wanita yang bisa melahirkan.
Ada beberapa wanita yang tidak melahirkan, itu ujian saja dari Allah untuk diuji dalam hidupnya. Tapi keumuman wanita itu melahirkan. Dan kalau kita bicara melahirkan, maka di situ ada perjuangan yang luar biasa hebatnya. Ibu bisa lihat poin ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat apa? Kalau poin pertama mah kan surat An-Nisa. Baca we di ayat 1 sampai ke akhir. Nah, kalau yang kedua itu Al-Ahqaf ayat, nah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami wajibkan kepada manusia untuk berterima kasih kepada ibu bapaknya, untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya hamil dalam keadaan susah, melahirkan dalam keadaan susah, hamil dan menyusui butuh waktu 30 bulan. Jadi menurut ayat ini, siapa yang berjasa dalam kehidupan kita? Nah, siapa yang berjasa? Ayah, bunda. Siapa yang paling menderita? Bunda. Awas jangan. Siapa yang paling berjasa? Bunda. Ari eta suamimu mau disimpan di mana? Itu dihargaan pisan. Jadi yang namanya manusia itu ya tidak mungkin hadir di muka bumi kecuali karena ada perjuangan dan bahkan penderitaan. Kenapa saya menyebut penderitaan? Karena ibu-ibu kalau baca di dalam tafsir, kurhan itu penderitaan yang bisa menyebabkan mati. Ya. Kami wajibkan kepada anak untuk berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil, kurhan. Hamil itu bisa menyebabkan mati. Betapa banyak orang yang mati saat sedang hamil. Wa wada'athu kurhan, melahirkannya pun dalam keadaan kurhan, susah payah. Betapa banyak orang yang wafat saat melahirkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui itu bukan waktu sebentar, 30 bulan kalau dibulatkan. Berarti jadi wanita itu berkah karena wanita itu oleh Allah diabadikan menjadi nama surat. Yang kedua apa, Bu? Wanita itu punya peran untuk melahirkan, include di dalamnya menyusui, mendidik dan seterusnya, ya, gitu. Yang ketiga, kenapa jadi wanita itu berkah? Karena di kakinya ada surga. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini kabar gembira, sekalipun ibu teroromehen. Apa, Bu? Lorong, tahu lorong mehen? Nah, perpecahan di antara suku. Jadi kakinya itu mengalami perpecahan yang dahsyat sekali. Bahkan bisa melukai, senalge sering soeh. Nah, sekiranya kaki ibu roromehen, kata suami teh, eta kaki mene roromehen, iya ya surga, gitu kan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang di lisannya ada surga. Nah, jadi surga itu ada di bawah telapak kaki ibu yang mana? Ibu yang di lisannya ada sholat dong biar disayangi Allah. Sok sholat, nak. Mama seneng deh kalau Aa rajin sholat. Biar Aa jadi ahli surga. Nah, jadi apa? Ibu yang di lisannya ada udah sholat belum? Belum. Hayang asup neraka sih ya. Kamu teh jeung Abu Jahal, Abu Lahab ngumpul di ditu reuni. Sholat atuh. Berarti di lisannya aya naon? Gitu. Awas, Bu. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang di sini di lisannya ada surga. Ya. Belajar dong, ya, biar kamu jadi orang sukses, biar kamu jadi orang yang manfaat.
Mama bangga deh, senang deh kalau AA rajin belajar. Teh kok main game terus, katanya AA mau jadi presiden. Masa presiden main game terus? Katanya AA mau jadi kiai, jadi ustad. Masa ustad main game terus? Katanya AA mau sekolahnya sampai doktor. Masa main terus? Mun AA sekolah pengen sampai doktor, jadi ulama, jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi ilmuwan. Banyak belajar atuna. Di lisannya ada kebaikan nggak? Ada surga nggak? Kan ayah ibu nukir belajar atuh kalau main game terus mau jadi preman Cicahem maneh teh, atau preman ujung berung, atau jadi pengangguran. Ulin meh ayat anu kitu. Berarti di lisannya ada apa? Ada kecelakaan. Jadi gini Bu, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, yaitu ibu yang di lisannya ada surga. Itu seringkali emang kan ada juga ibu yang di lisannya itu pinarakaun gitu. Cilaka geras ya, hah? Gitu. Bodoh kamu, nakal kamu, pembangkang kamu, bodoh kamu. Kamu jadi naon? Jadi preman. Nah, nggak boleh. Makanya kata Nabi, Allah melaknat orang tua yang suka melaknat anak. Jangan pernah keluar dari lisan kita kalimat-kalimat buruk kepada anak sekalipun sedang kesel. Ya. Sekalipun sedang kesel. Nah, gitu. Yang keberapa Bu sekarang? Nah, yang keempat. Nah, Bu, berkahnya perempuan itu, perempuan menurut riset lebih panjang umur daripada laki-laki. Ini mah ilmiah. So, tanya orang statistik, ada nggak suami ibu yang kerjanya di Badan Statistik Nasional? Ayah ente, sok taros. Ayah bener nggak kata Ustadz Aam, perempuan itu lebih panjang umur dari laki? Ada risetnya Bu. Orang Indonesia itu harapan hidup untuk laki-laki 63 tahun. Kalau untuk ibu-ibu 70 tahun. Jadi ternyata harapan hidup wanita di Indonesia itu lebih panjang daripada laki-laki. Kenapa? Kenapa laki-laki lebih pondok umur? Nah, karena stres menghadapi perempuan. Gini kan ibu apal jawabannya, Sugante teh apal. Kenapa laki-laki kok lebih pondok umur? Stres ngadepin perempuan. Tapi sebenarnya nggak gitu-gitu banget Bu. Enggak, itu mah jawaban heureuy, jawaban canda ya. Tapi mungkin ada beberapa kasus yang benar juga kan gitu ya. Nah, ternyata Allah itu sudah menakdirkan wanita itu lebih kuat nahan sakit daripada laki-laki. Sok Bu, suami ibu munker gering. Aduh ya Allah ya, mamanya kan. Salaki Anda pika sebelen kan gini gitu. Ayah teh kunaonnya itu. Obat atau mama obat Ibu mabuk. Ibu demam, sakit. Ibu masih bisa ngegendong anak, nyusui anak, nidurin anak. Salaki mamun gering ngegoprak gitu. Mama hayang bubur, ibu tiga pagi. Bubur atuh ibu teh. Tapi buburna hayang mamah nu ngadameng. Ayah mah ali meser sok asin teuing mama. Pokoknya mamah we nu ngadamel. Nyeun bubur. Bu, ngerasa enggak suami Anda tuh suka lebih manja daripada Anda, bener tuh? Eta mah hampir kebanyakan laki-laki. Cek Anda teh. Berarti Pak Aam juga mau ngomong orang mau. Jadi kalau laki-laki itu ternyata lebih manja, lebih tidak kuat. Perempuan itu teruji, Allah itu sudah menciptakan perempuan makhluk kuat. Makhluk kuat. Bu, saya banyak menemukan, bahkan ada di antara keluarga saya, saudara saya, ya,
tante saya, bibi saya, dia ditinggal wafat oleh ya, ya. Dia ditinggal wafat oleh suaminya di usia 24 tahun karena suaminya kecelakaan. Punya anak 2 ya, masih kecil-kecil. Yang saya kagum apa? Da bibi saya teh jelek-jelek teh gelis. Seueur anu sumping datang melamar, naon jawabna? Takut nggak cocok jeung barudak. Jadi apa? Bibi saya teh kan di Tasik tuh ya, ngabordir we. Wah, ngabordir terus. Kerjaman hari tama Tasik teh sumber bordir sa Indonesia. Wah gitu. Dia besarkan 2 anaknya sampai dua-duanya sarjana tanpa kehadiran seorang laki-laki. Itu hebatnya perempuan. Padahal bibi saya masih muda saat itu, 24 tahun ditinggal wafat oleh suami. Mun hoyong nikah dia teh bisa gitu. Tapi laki-laki itu begitu istrinya wafat, teu aya gitu laki-laki nu membesarkan 2 anak dengan tangannya sendiri. Itu ada teman saya, istrinya teh meninggal. Belum 40 hari, nelpon. Assalamualaikum, Kang. Aya waktos teu? Aya naon? Khutbah nikah. Saha nu nikah? Saya. Hah? Can 40 hari kamu geus nikah? Ieu cenah Kang, barudak karunya eueuh indungna. Jadi kasihan cenah anak saya nggak ada ibunya. Jadi saya teh cepet cari ibu untuk barudak. Saya bilang betapa mulianya teman saya. Nah, kan gitu. Jadi ternyata kalau ada bapak-bapak yang baru ditinggal wafat oleh istrinya, dia segera menikah lagi. Itu bapak yang hebat, yang sayang sama anaknya, segera mencarikan pengganti ibu bagi anak-anaknya. Nah, ada Anda masuk suudon gitu ta goreng hate, Anda mah kieu tentang lelaki jadi dibela. Jadi intinya memang sunnatullahnya Bu, kenapa perempuan itu lebih panjang umur? Emang lebih tahan sakit. Maaf Bu, ini mah kata dokter cancer, dokter kanker, saya punya jamaah hajinya jeung perciktus, kan banyak dokter-dokter ikut sama kita. Bu, itu ada dokter onkologi, dia cerita, Pak Am, dari 10 pasien perempuan pertama kali datang ke saya tanpa suaminya, ya, tanpa suaminya, padahal tahu itu teh cancer. Langsung ditanya, ya, Ibu, suami udah tahu belum? Belum Dok. Kenapa? Ah, kasihan, takut beban suami saya. Jadi banyak istri yang menahan rasa sakit, menanggung rasa sakit tanpa ngomong ke suaminya. Tapi suaminya satu saat sakit, diantar teh ku bapakna, ku indungna, diantar ke rumah sakit teh. Ari perempuan mah sakit yang begitu berat, kadang dia datangnya sendiri gitu. Nah, berarti Tuhan telah menciptakan qadarullah dengan takdir Allah. Allah sudah menetapkan perempuan itu memang lebih kuat daripada laki-laki. Karenanya umurnya lebih panjang daripada laki-laki karena lebih tahan. Maka siap-siaplah ibu menjadi janda. Karena kemungkinan suami ibu akan meninggal lebih dulu. Lin ngadoakeun Bu, aku mah ngomong teh berdasarkan statistik. Anda mah kieu nah ngadoakeun gitu. Bukan gitu, ibu kudu siap menjadi janda. Karena peluang suami Anda meninggal lebih dulu menurut statistik. Karena orang Indonesia itu rata-rata meninggal di 60-an. Kalau perempuan di 70-an. Gitu maksudnya. Gitu loh Bu ya. Nah, jadi itulah keberkahan seorang istri. Ya. Namanya diabadikan di Quran. Terus proses reproduksi itu ada di perempuan melahirkan. Terus sebagai pintu surga. Terus ternyata dia lebih kuat, lebih panjang umur, ya kan? Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, perempuan itu menjadi sumber berkah karena
solehnya anak-anak itu banyak dipengaruhi oleh kehadiran ibu. Solehna anak mah banyak kontribusinya itu ibu. Oke, saya kasih contoh. Nabi Nuh punya istri soleh apa tidak? Nabi Nuh istrinya soleh enggak? Anaknya enggak soleh. Firaun punya istri soleh enggak? Soleha. Asiyah itu. Bu, Firaun ini ditakdirkan tidak punya anak. Jadi Firaun tuh kepada istrinya tidak bisa memberikan anak. Makanya itu Firaun mengizinkan Asiyah memungut anak yang dari sungai. Mas, atuh saya kan nggak punya anak, please deh kasih kesempatan saya ngebesarin anak ini. Anda kan tahu saat itu Firaun menetapkan semua anak laki-laki Yahudi dibunuh kan? Jadi Firaun tahu itu anak Yahudi, tapi karena istrinya bilang, please atuh ayah lah gitu ya. Kata suaminya, ya udahlah, ini pengecualian ya. Ini pengecualian. Jadi Firaun itu anaknya siapa? Anak angkatnya Musa, itu anak angkatnya Firaun. Jadi Musa itu siapa? Dididik oleh siapa? Asiyah. Musa soleh. Paham? Terus ibu di Quran ada keluarga Imron. Soleh kan? Punya istri. Siapa istrinya Imron? Bu Imron. Siapa istrinya Imron? Bu Imron. Soleh nggak Bu Imron? Punya anak namanya Maryam. Soleh. Jadi dari alur itu saya membaca, walaupun suaminya nggak soleh, asal istrinya soleh, itu anak bisa soleh. Tapi walaupun suaminya soleh sehebat apapun, ari istrina teu soleh, anaknya teh berpeluang tidak soleh. Jadi penentu kesolehan itu, kata para ahli tafsir, ibu. Itu loh. Bukan berarti suami tidak bertanggung jawab, tapi ini mah kalau ya tang sok hulang-hulang gitu, saya teh suka ngulang gitu. Gini. Nabi Musa dibesarkan oleh Asiyah, seorang wanita solehah. Ya, Imron punya istri solehah membesarkan Maryam. Ya, gitu. Nabi Ibrahim punya istri yang soleh. Istri pertamanya Bunda Sarah, solehah. Lahirlah anak yang soleh, yaitu Ishak. Dari istri keduanya, yaitu Bunda Hajar, punya anak Ismail. Bunda Hajar mendidik anaknya tanpa kehadiran Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ada di Palestina, sementara Bunda Hajar ada di Mekah. Dua anak Nabi Ibrahim itu dibesarkan oleh istri-istri yang solehah. Tapi Anda lihat, begitu siapa? Nabi Nuh, anaknya teh soleh dan istrinya teh soleh. Jadi punten Bu, maaf ya, kalau anak itu penentu solehna memang indung, memang ibu, memang istri. Anda boleh terima atau tidak omongan saya, terserah ya. Nah, jadi orang tanggung jawab, bukan gitu. Saya jelaskan alur pikir. Jadi saya kalau berkesimpulan sesuatu itu, saya belajar logika. Nah, itu namanya logika. Ini. Maka dan itu disepakati oleh ahli pendidikan. Penentu karakter anak itu ibu, bukan bapak. Karena ibulah yang membentuk karakter. Contoh, mun anak ibu nyimpen anduk sok dina kasur. Kasur. Coba mun ibunya permisif, ya karakternya gitu. Tapi kalau ibunya, mama nggak mau itu anduk disimpan di kasur, simpen dina tempatnya, budak teh simpen dina tempat. Besoknya habis mandi di mana lagi? Kasur lagi. Mama nggak suka, pindahin. Setelah 365 kali, anak akan menyimpan anduk itu pada tempatnya. Siapa yang membentuk? Ibu.
Anak pulang sekolah, buka sepatu, lempar. Aa, sayang, anak mama yang pinter, simpan sepatu di sini. Tapi ibu jangan ngambil, biar dia yang ngambil. Nah, di situ pinter anak mama. Besokna kumaha, buka alungkeun deui. Aa, anak mama yang pinter di sini. Setelah 365 kali, itu ukurannya, maka itu akan jadi karakter dia. Maka anak ibu akan menyimpan sepatu pada tempatnya. Lamun suami ibu sampai sekarang nyimpen anduk dina kasur, tak eta salah indungna baheula, salah ibuna baheula. Paham, Bu? Bu, makanan kesukaan anak ibu yang membentuk. Mun ibu sok tiap pagi teh chicken nugget, chicken wing, nog, chicken nugget, chicken wing, nog, chicken wing, chicken nugget, every day, ya. Dari mulai TK sampai SD, maka anak susah suka sayur. Begitu SMP, makan sayur atuna, cek anak teh, aku mah pengen nugget. Karena everyday Anda kasih. Tapi kalau misalnya Anda bikin sayur nih, tahu nggak? Ada saat dimana gini, mah aku pengen sayur kenapa coba? Dan ibu yang membentuk mata kesukaan anak makanan itu sebenarnya dibentuk oleh culture ibu, bukan culture bapak. Terpercaya. Terpercaya. Kieu cenah. Ngarang manehna. Bu, saya teh cerita teh ilmiah ini teh. Ya. Mun ibu seneng ikan, sering masak ikan, anak ibu bakal seneng ikan. Tapi masalahnya kan ibu nate senengna bukan ikan, tapi seblak. Every day seblak. Matak budak teh karena seblak. Bu, saya sekarang ini kalau makan sok kedah aya tempe tahu. Da ibu saya selalu tempe tahu teh seperti wajib dulu teh. Tapi ternyata saya baru mengerti sekarang. Untuk otak itu kan protein harus bagus. Meureunnan ibu saya teh kan untuk beli ayam nggak ada uangnya, meureun gitu meureun. Beli daging nggak ada uang. Yang murah saat itu tempe tahu nog. Nah, jadi meureunna supaya anaknya pinter, tempe. Jadi sekarang saya, Bu, kalau makan nggak ada tempe, asal teh abdot, tahu nggak? Dibentuk ku ibu saya. Nah gitu. Termasuk kudu aya kerupuk. Da bapak teh punya pabrik kerupuk. Jadi mun makan teh aya kerupuk, asal teh abdot. Kenapa? Dibentuk ku ibu saya. Kerupuk, tampu, tempe, eta teh aya gitu. Teras kada aya sayur. Da ibu saya selalu tiap hari bikin sayur. Dari lodeh apa pokoknya sayur teh aya. Mata sampai sekarang saya kalau makan tuh harus selalu ada sayuran, ada buah. Cenah mah itu yang bikin kulit kita cerah. Cenah, tapi teuing bener teh nama. Jadi kalau Bu, ya, kalau ibu banyak makan buah ya itu teh sebenarnya ibu sedang mencerahkan wajah, kan vitamin C-nya kan kaya. Mata kelamun teresep sayur kayak disuntik ya. Usi vitamin C teh. Jadi shine bright like a diamond. Teh, saya udah 1 jam 1/4 ternyata ya. Kayaknya nggak ada tanya jawab teh. Ya nggak apa-apa ya, karena saya sebenarnya jam 11 teh ada meeting di kantor, tapi kantornya cakep nih dia. Di kantor Percikan Iman Tour and Travel. Mau ada koordinasi sama pembimbing, ya gitu. Jadi kalau ada hadiah teh, ya biar teteh yang ini, yang membagikannya. Jadi tidak lewat pertanyaan. Ibu, gitu aja dulu ya. Jangan tersinggung ya dengan isi ayat omongan-omongan saya yang menjatuhkan martabat dan kehormatan, minta maaf ya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya, dan saya ucapkan selamat ke Estika Beauty Clinic ya, yang insya